Ini kalau sudah kemakan pihak ketiga, hasut, tinggal nunggu waktu. Oleh sebab itu, saudaraku, di dua kubu, terimalah dinul haq ini. Entah unsur Anda dari bendera mana, terserah. Pelajari dan amalkanlah akhlak ilahiyah ini, biar tidak mudah kemakan pihak ketiga. Bapak Ibu hadirin, kalau ingin kau Indonesia bersatu terus, maka tanamkanlah dalam dadamu tentang akhlak ilahiyah. Kalau tidak, saya pastikan akan terjadi perang Palegrek. Kalau nggak percaya, silakan. Itu pasti akan terjadi. Entah tahun berapa itu. Alasannya karena politik, bisa jadi. Ini sesama umat Islam. Karena ada pihak ketiga yang akan menjadikan Indonesia itu carut marut dan terjadi perang Palegrek antar saudara. Lah inilah soal yang besar oleh pemerintah. Bagaimana caranya umat ini tidak terpecah. Tapi mohon maaf, ini kalau tidak dibarengi dengan bimtek akhlak ilahiyah, tunggu waktunya. Pasti sekuat apapun Anda membendung dari sesuatu yang terpendam, tidak akan pernah bisa. Suatu saat akan meledak. Itu pasti. Dan hukum ini tidak bisa Anda tolak, nggak bisa. Kecuali bendunganmu itu betul-betul bendungan yang luar biasa. Bagaimana tidak jebol? Sekuat apapun bendungan Anda, air semakin lama datang semakin kuat. Mohal nggak jebol, mohal. Laksana seperti itu. Imanmu akan seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sebagai laksana buih di lautan itu. Terjadi sudah. Umat Islam digoyang ke sini, digoyang ke sana. Nggak ada pendirian. Akhlak ilahiyahnya pada Allah. Akhirnya adu argumentasi. Nah ini lihat, kalau sudah adu argumentasi, fatwa-fatwa yang telah dikumpulkan yang katanya punya hujah, dalil sendiri-sendiri, hati-hati wis. Pasti di situ akan menyalahkan orang yang tidak sependapat. Itu pasti. Kecuali akan selamat manakala saudara-saudara ini berakhlak ilahiyah. Baru nggak akan terjadi. Bendungannya dikatakan kuat itu oleh karena airnya dielongi. Dielongi itu apa? Dikurangi. Bukan bendungannya dikuati. Enggak, maksudnya bendungan dikuati itu airnya dikurangi. Jadi tekanan menekan di dalam
imanmu itu semakin berkurang. Inilah yang kumaksud, hilangkan, nafikan keakuan egoisme ini. Jadi yang kumaksud menguatkan bendungan itu bukan bendungan ditawambai. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Nggak akan pernah kuat, alias pasti akan suatu saat jebol. Wong airnya terus datang. Ya seperti Lapindo itu. Dikuati apa namanya itu? Tanggulnya. Akhirnya jebol aja. Mestinya sistemnya jangan begitu, dikurangi volume pengeluaran air itu, dikurangi. Coba kalau itu dikurangi bahkan hilang, walaupun nggak ada bendungannya, jebol dari mana? Nggak bisa, nggak akan membahayakan yang di bawah. Artinya apa, Pak? Tingkat volume egoisme takholil kurangi, bahkan hilangkan. Kalau sudah dihilangkan mana ada mudorot? Gak ada. Wonten. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena awalnya sudah salah sistem, tidak dirubah, maka sampai kapanpun ya seperti ini. Birokrasi kita ya di dalam organisasi harus kita ubah sistemnya. Sederhana birokrasinya atau sistem dalam akhlak ilahiyah niku ngurangi beban, perjalananmu kok enteng, ringan, dikuwati tenaga beban ditambah. Mengkek kuwi jebol tinggal nunggu waktu. Makanya kembali kepada NKRI, kembali pada persatuan Indonesia, itu akan bisa terjadi kuat persatuan itu manakala di dalamnya itu mementingkan akhlak ilahiyah. Oke, kalau kita melebar agama sekarang, tadi satu agama di dalam dua bendera. Sekarang kita melebar keluar lagi antar agama. Dalam Indonesia ada beberapa agama. Otomatis nama Tuhannya tidak sama. Nama Tuhannya. Kalau sifat ego ini atau akhlak istimaiyah dibesarkan tapi ilahiyah ditinggalkan, pasti di situ ada kecemburuan, ada keegoismean tentang agama yang dianut, sehingga yang satu mengatakan terhadap yang lain itu salah, yang benar saya. Begitu juga yang lain. Akhirnya sesuai dengan perjalanan waktu ini terjadi hasud, apalagi nanti pihak ketiga membakar letupan. Wah, udah mudah Pak, langsung gesekan. Akhirnya negara Indonesia tidak ada, terpecah-pecah. Akhirnya ada negara Jawa Timur, negara Jawa Barat, negara Madura, negara ini akan terjadi. Makanya ini adalah PR besar bagi pemerintah.
Sehingga mengapa pemerintah harus merangkul dari dua instansi baik di dalam maupun di luar. Dua instansi adalah Polri